Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Jumat yang ketiga ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab yang keempat tentang kebenaran atau tentang sebuah kebenaran. Benar itu cukup relatif, bergantung kepada siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkannya. Kendatipun orang yang melaksanakan kesalahan menurut pandangan umum, tentu dia menyatakan itu merupakan sebuah kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu jelas datang dari Allah yang Maha Kuasa. Itu tercantum di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-60. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu min rabbik, datang dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu tentang kebenaran dari Allah yang Maha Kuasa. Orang menyatakan sebuah agama itu baik dan benar. Kalau mengatakan baik, ya. Kalau benar, tidak. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan bahwa zina itu termasuk perbuatan yang diperbolehkan, kecuali hanya Syiah yang memperbolehkannya. Kemudian tidak ada satupun agama yang membolehkan bahwa itu mencuri termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Gak ada satupun agama yang punya fatwa seperti itu. Itu baik kan semuanya juga. Harus menolong kepada sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua, dilarang mencuri, dilarang membunuh. Itu kan baik semuanya. Tapi di sini kebenaran mutlak milik Allah yang Maha Kuasa. Sehingga Allah berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang benar bukan sebatas baik, tapi agama yang benar menurut pandangan Allah ialah agama Islam. Di kebenaran yang mutlak datang dari Allah, datang dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Nah, kemudian di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanut taqullah." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah engkau semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Di kita dengan orang-orang yang baik, kan gitu Pak ya. Kalau melihat tentang bab kebaikan dalam sebuah perilaku, ya kita bisa menerima. Tapi kalau kata-kata baik ditujukan kepada agama itu membutuhkan penjelasan dulu, kan gitu Pak.
Dia merupakan orang yang baik, dia merupakan orang yang benar. Benar kata siapa? Baik juga kata siapa? Nah, di sini ada 3 sifat yang Allah angkat. Yang pertama alladzina amanu, yang kedua bertakwa, dan yang ketiga as-shodiqin. Mana yang paling tinggi? Apakah iman, takwa, atau shodiq? Kan gitu, Pak ya. Nah, itu kualitas keberagaman seseorang ada beberapa tingkatan, beberapa tahapan. Tahapan yang pertama muslim, dia merupakan orang yang berbangsa Islam namanya muslim, dan dia meningkat. Orang yang beriman namanya mumin. Dia meningkat lagi bertakwa, orang yang bertakwa namanya muttaqin. Itu ya, itu Ibu sudah seret, Bu. Dama nanti mayuna dipajukeun ke sini ya. Biar nanti ibu-ibu bisa masuk beberapa saat. Nah, gitu. Dan digeserkeun eta. Iya, kita lanjut kembali, Pak ya. Nah, seorang yang beriman atau seorang mukmin belum tentu muttaqin, tapi dia jelas seorang muslim. Seorang yang bertakwa atau muttaqin, pasti dia orang yang beriman, jelas dia merupakan seorang muslim. Di tahapannya itu muslim, mukmin, kemudian muttaqin. Kemudian ada perintah yang khusus di Taubah 119, perintah kepada orang yang beriman. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti ada orang yang beriman belum mencapai derajat takwa. Nah, mungkinkah orang yang beriman dia mencuri? Kata Nabi tidak mungkin. Kalau orang yang beriman dia mencuri, berarti imannya lagi tidak ada, lagi bertakwa. Mungkinkah orang yang beriman punten dia berzina? Kata Nabi tidak mungkin berzina. Orang yang mengaku beriman dan dia berzina, maka ketika zina dia laksanakan, imannya lagi tidak ada gitu. Apalagi tentang ketakwaannya. Karena takwa merupakan sifat yang paling tinggi, yaitu orang yang mampu menjaga diri jangan sampai melaksanakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Dari kalimat ittaqa, menjaga atau memelihara diri. Nah, orang yang beriman Allah mewajibkan untuk bertakwa, dan kewajiban yang berikutnya wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kamu semua bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jangan kita bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang tidak benar, karena persahabatan akan mampu memberikan warna kepada yang temannya, gitu kan. Nah, maka muncul penjelasan al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Pertemanan atau persahabatan akan mencuri tabiat. Kalau Bapak ingin tahu bagaimana sifat Bapak yang sebenarnya, pelajarilah orang yang dijadikan sahabat Bapak itu siapa. Maka sahabat Bapak itu cerminan merupakan akhlak Bapak yang sesungguhnya. Itu kata-kata seperti itu, kan? Jadi al-musahabatu tasdiqut tabi'ah, kata Nabi. Persahabatan akan mencuri atau akan memberikan pengaruh kepada orang yang ditemaninya. Kalaulah saya lebih sering bersahabat, berteman dengan koruptor, punten Pak ya, tentu orang akan menilai saya pun seperti orang yang tadi. Itu lebih baik kalau orang menyatakan ini koruptor jeung Ustadz Sana Ulina, itu ada nilai positifnya. Tapi kalau muncul Ustadz Ulin dengan siapa? Dengan koruptor, itu kan ada nilai yang sangat buruk di sana, gitu kan Pak ya. Mungkin orang akan berbeda menilainya, ya. Atau juga berbeda niatnya, gitu kan.
Nah, dulu pernah terjadi ada 2 orang yang keluar di rumah pukul 3 dini hari. Karena basic yang berbeda, dunia yang berbeda, mereka berpapasan di perjalanan antara seorang kiai dengan seorang pencuri atau seorang pembegal, Pak. Bertemu di perjalanan pukul 3 dini hari. Karena ini kiai dia pikirannya bersih, ikhlas, menuduh orang itu selalu baik. Sampai dalam bisikannya, kata siapa dia begal, kata siapa dia pencuri. Kenyataannya dia kan keluar dini hari pukul 3 ingin tahajud bersama-sama di masjid. Itu pikiran siapa? Pikiran seorang kiai. Karena bersih itu pola pikirnya. Kemudian si pembegal dia mengatakan, cek saha eta kiai, gini sarua jeung kuring rek mau koyak kieu. Nah gitu kan. Karena itu beda dalam mindset yang tadi itu Pak ya. Nah, artinya itu mental keberadaan seseorang bergantung kepada akhlaknya, bergantung kepada niatnya atau motivasinya. Orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan, maka dia akan berbaik sangka kepada orang. Orang yang senantiasa melaksanakan berbagai macam keburukan, maka tentu berburuk sangka pada setiap orang. Oleh karena itu, peliharalah diri kita dengan cara apa? Di antaranya banyak bergaul, kita punya sahabat orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, dalam arti dia senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Istilah lain itu kalimat as-sadiqin ialah as-solihin, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang sodik dan orang-orang yang soleh itu mereka senantiasa saling mendoakan, Pak. Itu pasti saling mendoakan. Misalnya ada keluarga bapak yang sekarang lagi melaksanakan ibadah umroh, mereka lagi tahajud. Kalau kita beres sholat subuh, dia merupakan sahabat kita, dia merupakan teman kita, dia merupakan keluarga kita. Dia tahajud, dia berdoa. Dalam doanya dimunculkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, curahkanlah keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Siapa yang ada di GBA 1? Kita juga barusan sholat subuh terdoakan mereka semua, karena ada sinyal yang menghubungkan, Jadi ada towernya yang menghubungkan. Apa tuh towernya? Kesolehan di antara kita bersama mereka. Ketika kita sholat, kita berdoa, nggak disebutkan namanya, tapi mereka termasuk as-sadiq, termasuk as-solih, maka semuanya akan terdoakan. Itulah keistimewaan kita bergaul, kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang sadiq. Kata Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kau semua bersama dengan orang-orang yang benar, Kita punya sahabat, kita bergaul dengan orang yang jualan parfum, tentu kita akan terbawa sengit, gitu kan. Kita bergaul dengan orang yang suka dagang areng, kita pakai baju putih, minimal akan tergores baju kita dengan warna arang yang tadi. Persahabatan akan menjadikan sebuah tabiat. Maka hati-hatilah kita bersahabat dengan siapa, kita bergaul dengan siapa, Nah, bahkan di dalam keterangan lebih lanjut dinyatakan al-jaru qobladar. Perhatikanlah tetangga sebelum kamu mendirikan rumah, Pak. Perhatikan teman sebelum kamu berangkat, perhatikan tetangga sebelum kamu mendirikan rumah. Nah, terkadang di kita kan kurang memperhatikan yang pokok tanahnya murah, gitu kan. Untuk usaha sangat bagus, udah didirikan tempat tinggal di sana. Dan itu belum sempurna penelitian yang tadi. Perhatikan tetangga sekitar kita. Apakah mereka termasuk orang yang baik? Kalau yang baik, ya tentu kita juga akan betah tinggal di tetangga yang tadi, Nah, itu penjelasan di At-Taubah 119. Sekarang Al-Ahzab 35. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar lelaki maupun perempuan.
laki-laki yang sodik, mereka taat menjalankan ibadah kepada Allah. Perempuan yang as-sodikot juga sama, tapi dia juga punya ketaatan kepada suami, karena dia merasa yakin bahwa kewajiban taat kepada suami mutlak, gitu kan. Sampai Nabi bersabda, "La kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li jaujiha." Itu kata Nabi. Nah, entah. Kalaulah aku berhak untuk menyuruh sujud antara sesama manusia, maka pasti aku akan perintah istri sujud kepada suami. Karena ini istrinya membaca keterangan yang tadi, dia begitu memfokuskan taat kepada suami. Itulah gambaran istri yang as-sadiqat, istri yang benar. Dan kenapa Nabi diperlihatkan oleh Allah kepada beliau tentang penghuni neraka? Itu yang paling banyak penghuninya laki-laki, perempuan? Perempuan. Pa'ijakana aksaru min ahliha anisa. Ketika itu gambaran neraka diperlihatkan kepada aku, ternyata yang paling banyak penghuninya siapa? Perempuan. Itu yang paling banyak, bukan ibu-ibu. Ini ibu-ibu, perempuan di sini. Ibu-ibu bukan perempuan di sini. Ya. Sahabat juga bertanya, "Ya Rasulullah, ayakun nabilah, ya Rasul, apakah yang menyebabkan tu perempuan masuk ke dalam neraka paling banyak karena mereka kufur kepada Allah?" Kata Nabi, bukan, yakfurnal asyira, kufur kepada suami. Ini atau bismillah. Kumaha senapa usar kufur kepada suami teh? Oh, si bapak yang dijelaskan deui. Yakfurnal ihsan, kata Nabi, istri-istri kalian menolak kebaikan dari seorang suami. Kalian, kata Nabi, hai para suami, berbuat kebaikan kepada mereka sepanjang masa. Tapi suatu ketika istri kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kamu, maka mereka akan berkata, "Kang, Pak, Pih," misalnya teh, "A, Beb." Nah, dari dulu sampai sekarang kita menikah, belum pernah kau membahagiakan aku. Itu termasuk yakuna asyirah, seperti itu. Kufur kepada suami. Kebaikan suami bertahun-tahun lamanya, ketika suami melaksanakan perbuatan yang tidak senang di pandangan istrinya, maka muncul kalimat yang tadi. Itu merupakan faktor penyebab utama perempuan nangkring di mana? Di dalam neraka. Jadi jangan istri itu menolak atau menghilangkan kebaikan suami. Yang disebut suami karena manusia. Yang disebut manusia tentu terkadang melaksanakan sebuah kesalahan. Harusnya apa? Saling memaafkan dan saling mengampuni segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu godaannya seperti itu. Itu godaannya. Suami itu bagaimana dia memberikan pengorbanan untuk anggota keluarga dia, kan? Itu seorang suami berangkat pagi, dia pulang sore terus, sepertujuannya apa? Untuk membahagiakan anggota keluarganya. Sampai suami bela dia tidak membeli pakaian untuk lebaran demi membahagiakan anak dan istrinya. Dan itu istri anak siapa? Anak orang lain tuh istri itu, Pak ya. Iya enggak, Pak? Iya gitu kan, Pak ya. Itu istri kan bukan anak saudara kita. Istri merupakan anak siapa? Anak orang lain. Begitu dibela oleh seorang suami, maka Nabi kan murka kepada perempuan yang tadi. Apabila dia yakfurnal asyirah, kufur kepada kebaikan seorang suami.
Nah, jadi itulah yang dinyatakan dengan penyebab utama bahwa dia tidak termasuk perempuan as-shadiqat, perempuan-perempuan yang baik dan benar. Nah, di sini bukan perempuan tapi ibu-ibu di sini, ya. Diyakinlah insyaallah nanti ibu tidak akan mendominasi neraka karena ibu jelas ibu rumah tangga, bukan sebatas seorang perempuan. Kata Nabi, yang paling banyak penghuni neraka ialah an-nisa'u, bukan al-ummahat. Perempuan, bukannya ibu-ibu. Ibu perempuan bukan? Nah, ente eta kene. Setiap ibu memang perempuan, tapi tidak setiap perempuan akan mencapai status ibu. Itu yang saya maksudkan, ya. Nah, kenapa Nabi menyabdakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga di bawah telapak kaki bukan perempuan. Dan perempuan makan neraka. Yang ke surga siapa? Ibu-ibu. Nah, sekarang di sini, ya, di sini wanita unggul gitu kan. Nah, apakah wanita di sini merupakan ibu atau perempuan yang di sini? Harus yakin jawab ibu bukan perempuan. Ini asa-asa ya mah. Segan ragu ke surga kan gitu, Pak, ya. Tuh, Pak. Ditaat kepada taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, kemudian juga taat kepada perintah suami yang ma'ruf, itu termasuk as-shadiqat, ya, perempuan-perempuan yang benar. Kata Al-Ahzab 35. Kenapa itu yang dibahas hanya perempuan yang as-shadiqat sedangkan suaminya tidak as-shadiqin? Kan gitu, Pak, ya. Nah, tentu itu seorang suami yang as-shadiqin, dia punya tanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengarahkan anggota keluarganya agar mereka menjadi waladun solihun, menjadi perempuan yang taat, yang solehat, dan mereka semua nanti akan berkumpul di dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Itulah suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, ini istri merupakan amanah dari Allah. Bawa untuk masuk ke gerbang ridho Allah kelak pada hari kiamat. Anak juga sama seperti itu. Jangan kita, Pak, selaku ayah, selaku suami berpikir kewajiban aku selaku seorang ayah menyekolahkan anak kemudian nikahkan tamat, enggak sampai di sana. Diseberangkan pemikiran kita. Ini nanti anak kita bagaimana nasibnya? Apakah dia surga atau neraka? Banyak kan orang tua yang menangisi nasib anaknya. Kata senakuma anak saya teh, ketika beres kuliah apakah dia punya pekerjaan? Ketika dia punya pekerjaan muncul lagi berbagai macam kekhawatiran. Apakah anakku nanti punya rumah enggak? Apakah anakku nanti punya ini enggak? Sampai kak menangis. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu tangisan sebatas di dunia. Jarang orang tua yang menangis sekarang demi memikirkan anaknya nanti pada hari kiamat. Nanti teh si kakak dan si teteh apakah ke surga atau neraka? Ya Rob, selamatkanlah anak-anak kami. Jangan sampai anak yang kami besarkan, yang kami didik ternyata mereka menjadi bahan bakar api neraka. Sampai dia pernahkah seperti itu? Atau yang kita tangisi, ya Rob, kenapa si teteh belum punya jodoh? Sampai kacuri gitu kan. Itu tangisannya hanya sebatas di dunia. Maka tangisan kita cobalah kita pentaskeun, Pak, ya. Seberangkan ke mana? Ke akhirat nanti. Seripuh-ripuhnya, serepot-repotnya, Pak, ya. Apa seripuh-ripuhnya? Serepot-repotnya kehidupan di dunia, sesengsara apapun kehidupan di dunia, ada ujungnya, ada endingnya, Pak. Kita di dunia susah. Bisa nggak minta bantuan kepada orang lain? Bisa. Bisa meminta. Mana jeung teu na kumah manehna pada tama. Bayar. Yang pokok ada solusi untuk menghilangkan kesusahan kita. Tapi nanti pada hari kiamat,
Kalau kita susah, kita menderita, ada yang membantu kepada kita? Tidak akan ada. Setiap orang akan lari. Dari siapa? Lari dari bapaknya, lari dari ibunya, dari saudaranya, dari anaknya, istrinya, dan suaminya. Setiap orang mereka sibuk. Urusan siapa? Urusan mereka masing-masing. Kalau sekarang bapak ibu sibuk ngurus saha? Anak istri kan? Betul rajin bekerja, getol bekerja, ngebelaan anak pamajikan anu dibelaan teu ngabela ka urang gitu kan Pak ya. Kemudian guru sibuk ngurus saha? Mendidik siapa? Ya sekolah. Itu orang tuh sibuk semuanya Pak ya. Sibuk semuanya Pak. Tapi kesibukan di dunia akan ada ujungnya, ada akhirnya. Demikian pula capek, sedih, susah di dunia akan ada ujungnya. Tapi nanti di akhirat tidak mungkin ada ujungnya, tidak mungkin. Jangan sampai kita terlalu memfokuskan perhatian kehidupan dunia dengan mengabaikan kehidupan kita di akhirat. Agar tidak demikian, maka jadikan, posisikan diri kita dalam sebutan as-sadiqin was-sadiqat, orang-orang yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhammad 21. Falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Dan andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik untuk mereka sendiri. Kita berbaik sangka kepada Allah, itu kebaikan akan kembali kepada kita. Kita beribadah kepada Allah, maka pahalanya kebaikan kembali kepada kita semua. Apapun yang kita amalkan selama ini akan kembali kepada kita selaku pelakunya atau usernya ya. Nah, itu beberapa keterangan di dalam Al-Quran untuk penjelasan bab yang keempat tentang al-haq atau kebenaran. Sekarang kita lihat hadisnya. Nah ini Pak ya, ini hadisnya. Kebaca nggak Bu dari sana? Iya. Fal awal, hadis yang pertama untuk poin 54 atau hadis ke-54 atau bab yang keempat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna sidko, bukan sodko ya, ini harokatnya perlu diperbaiki. Inna sidko yahdi ilal bir. Sesungguhnya kebenaran atau kebaikan yang berupa ucapan atau perbuatan menunjukkan kepada kebaikan. Benar akan menunjukkan kepada kebaikan. Albir ialah kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Jadi kita senantiasa ada dalam kebenaran, berucap benar, berjanji benar, ketika dapat amanat juga kita benar. Artinya apa? Memberikan kepada orang yang berhak. Dengan tetangga saling menghormati, saling menghargai. Kepada orang yang lemah kita menyantuni, kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, kita menghormati. Itulah yang disebut dengan asidku, kebenaran. Kata Nabi, yahdi ilal biri, akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan membimbing ke dalam surga. Nah itu kan begitu rangkaiannya Pak ya. Nah, wa inna rajula la yasduku, dan sesungguhnya seseorang dia benar-benar melaksanakan berbagai macam kebenaran. Seluruh hak dia laksanakan, seluruh batil dia tinggalkan, hatta yuktaba indalai siddiqo, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang senantiasa ada dalam kebenaran. Atos beres orang seperti ini,
dicatat ku Allah. Dia senantiasa ada dalam kebenaran. Ketika dia merencanakan melaksanakan keburukan, dipagar ku Allah teh Pak. Enggak ada peluang lagi. Enggak ada peluang lagi Pak. Ini merupakan magfirah seperti ini. Itu magfirah bukan sebatas pengampunan, bukan Pak ya. Itu magfirah merupakan versus dari mal'un atau laknatan. Ada orang yang dapat magfirah, ada orang yang dapat laknatan dari Allah. Itu berbeda. Berbeda, jauh berbeda. Atau patukang tongong seorang Sunda Pak. Begini magfirah teh Pak ya. Maksudnya begini Pak. Jadi salah satu peluang yang Allah berikan kepada hamba yang dia pilih, peluang ini tidak ada kesempatan untuk dia melaksanakan berbagai macam keburukan. Yang ada apa? Kebaikan selama-lamanya. Senang kemah mual tahajud asa cara rapi. Ya walaupun niatnya seperti itu, malaikat membangunkan dia pukul 4. Bangun. Tahajudlah dan maulilah paling 15 menit. Dia bangun dan niatnya mau tahajud. Dia bangun berniat untuk terjaman, berwudu, dia pun salat malam semampunya. Itulah yang dimaksud hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya. Sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Ya. Karena awalnya kebenaran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Itulah orang yang dapat magfirah. Akan terbuka berbagai macam peluang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nanti terjemah katilunya senang pangaosan di Al-Amin ya, mengaji senang kemah capek nah geus balap karung senang kamari gitu kan. Istirahat teh senang heula gitu kan. Sampai sahabat saya mengirimkan video ya, video ibu-ibu balap karung jatuh sampai ke maut Pak. Ada ya? Itu kematiannya ternyata di dalam karung. Bukan di dalam masjid. Terhormat kalau orang wafat di dalam masjid ketika dia sedang ngaji. Tapi kan niatnya juga belum tentu. Kayak ulah karena niat lah. Kita lihat lahiriahnya saja. Ya, karena bab niat hanya Allah yang mengetahuinya. Kita ngaji di masjid di sini tiba-tiba Ijrail menjemput kita semua. Itu kan berbahagia seperti itu Pak. Dibandingkan orang yang hura-hura, dia loncat-loncat di dalam karung, jatuh langsung meninggal dunia. Berarti ini orang wafat di jero karung. Ya tentu apabila dia seorang muslimah ya kita doakan saja Pak ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Itu saja yang bisa kita sampaikan jika dia termasuk seorang muslimah itu kan. Kalau bukan ya kita tarik kembali doa yang tadi Pak. Nah berpuang ngaji serangkai Jumaahan hari Jumat subuh Riyadus Shalihin bab nu anyar bab yang keopat senang bukan sabar lagi kalau sekarang. Ama senang capek ke Panjat Pinang jabat senang yuk kasura bararuh gitu kan. Ya. Tapi karena Allah telah mencatat dia itu sebagai orang yang sidik Pak. Itu digerakkan hatinya. Ada malilah ngaji paling oke 60 menit paling lama kan gitu. Orangnya dia tembok bari perem pokoknya ke masjid ya. Dia tuh berangkat Pak ya. Kamu tujuannya apa? Ingin ngaji geus diniatan mual pada awalnya. Itu sidik disebutnya, ditulis oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini kalimat yang saya blok di sana Pak ya. Hatta yuktaba indallahi siddiqam kata Nabi. Sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang selalu berbuat baik dan berbuat kebenaran. Bahkan dia seakan-akan menghilangkan waktu yang mubah. Enggak ada satupun yang mubah. Dia hilangkan semuanya Pak. Ya. Nah satu yang kedua sekarang Pak. Wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta akan menunjukkan kepada fujur, kepada dosa. Orang yang berdusta akan menunjukkan kepada dosa. Ada enggak dusta yang boleh? Apa? Len? Menyebutkan seseorang tidak ada. Menyebutkan
seseorang tidak ada karena dicari oleh tukang kredit. Mana sih mak? Teu aya, padahal aya. Itu bukan bohong, tapi politik. Kalau politik teu naon, cenah gitu. Man kadzaba halaka, siapa yang berdusta binasa. Itu kata Nabi. Itu kata Nabi. Ketika orang berdusta untuk menyelamatkan kelompoknya atau untuk menyelamatkan Islam, itu nggak termasuk dusta secara mutlak. Itu namanya perpolitikan, ya. Itu dusta yang membahayakan ialah orang yang berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan fayatabawa maq'adahu minanar, kata Rasulullah. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka siap-siaplah dia untuk diam di dalam api neraka. Ini kan dusta atas nama Rasul. Contohnya seperti apa? Orang mengatakan Nabi bersabda, Nabi tidak pernah menyabdakan. Rasul telah bersabda, hubul waton minal iman, cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Itu bukan sabda Nabi. Tapi banyak orang yang mengatakan seperti itu. Khususnya ketika Agustusan gitu kan. Para penceramah ngomong di mana-mana menyatakan bahwa Nabi telah bersabda cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Itu bukan sabda Nabi, bukan sabda para sahabat. Itu merupakan ucapan orang-orang tertentu. Itu merupakan contoh berdusta atas nama Nabi, ya. Apakah benar cinta tanah air termasuk bagian dari iman? Ya benar, tapi benarnya bukan kata Nabi, kata orang-orang tertentu. Tanah air yang seperti apa? Kan gitu ya permasalahan selanjutnya, kan? Apakah tanah air yang digarap dan dibina oleh para pelaku kemaksiatan? Apakah tanah air yang dibina, yang dipimpin oleh orang-orang yang korup di dalamnya? Dan kita juga mesti cinta kepadanya? Ya tentu tidak, kan? Tidak seperti itu, ya. Nah, dusta di sini ialah dusta yang dapat membahayakan kepada agama. Wa inal kadziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta akan menunjukkan kepada sebuah dosa. Wa inal fujuro, dan sesungguhnya dosa yahdi ilan nar, akan menunjukkan, akan membimbing ke dalam api neraka. Tah tina bohong heula apa neraka teh, Pak? Tina bohong heula. Dusta itu kalau sekali dusta, ini agar selamat kumaha, Pak? Dusta lagi. Ya dibela dengan apa? Ya dusta lagi. Tidak mungkin kedustaan bisa selamat dengan kejujuran, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya. Misalnya seseorang berdusta, dia pulang ke rumah terlambat karena di perjalanan bertemu dengan mantan misalnya teh, Pak, ya. Nah, kalau dia terus terang kepada istrinya, bakal kiamat moal. Kiamat di rumah tangga. Nah, itu si bapak yang tadi pulang ngantor biasanya pukul 5 sore, sekarang maghrib menjelang isya baru nyampe rumah. Ditanya ke istrina, "Pana telat-telat di mana heula?" Kalau dia terus terang, kumaha tadi papangnya jeung pepotongan sendiri alun-alun, kumaha istrina? "Oh, sae cenah." Gitu kan. Nah, tentu kan dia kan berdusta, apa ya? Maka dia dustanya apa? Nu ieu cenah mah macet pisan cenah. Di paling mana apa macetna? Eta cenah di Karapitan. Diserang dia kusina teh di payunan toko, tanapi payunan eta cenah apa perumahan. Payunan toko eta nomor sakieu cenah macetna teh. Terus kan gitu, Pak, ya. Bohong satu kali maka melahirkan anaknya ngawadul. Maka bohong bin wadul kata nanti. Bohong bin wadul. Itu kebohongan bisa diselamatkan dengan bohong lagi. Orang bohong satu kali akan beranak istananya. Maka kata Rasulullah, wa inal fujuro yahdi ilanar.
Dusta akan mengarahkan, akan menunjuk, akan menggiring ke mana? Ke dalam api neraka. Nah, yang paling bahaya lagi, wa inna rajula layak dibu, dan sesungguhnya orang-orang benar-benar, dan sesungguhnya orang telah benar-benar berbuat dusta, hatta yuktaba indalul kadzaba, sehingga dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang suka berdusta. Dia kalau ngomong teh asa ate lamun teu ngabohong teh Pak. Jadi kumahnya asa can hirup lah lamun teu can ngabohong teh. Kalau dia berucap selalu ada bohongna, teu ngabohong teh asa nyeri cangkeng gitu kan Pak ya. Dan jadi ini merupakan sebuah penyakit bagi dirinya. Dan ingat, kedustaan yang tadi kata Nabi, yahdi ilanar, akan menggiring ke dalam api neraka. Maka yang pertamanya ialah asidqo. Ini Pak, wajib kita miliki Pak ya. Inna sidqo yahdi ila bir. Berawal dari kebenaran dulu. Benar kata ilmu kita, benar kata Al-Quran, benar kata hadis Nabi, pegang oleh kita, pahami dan amalkan. Yakin kita nanti akan masuk kepada wa inna biro yahdi ilal jannah. Kalau orang senantiasa ada dalam asidqo, berarti dia telah menjaga dari al-kadhib atau sebuah dusta. Kapanpun dan dimanapun kita harus bersikap istiqomah untuk menjaga kesidikan dalam diri kita ya. Nomor 55 ya mangke tidak sekarang Pak ya. Di sekarang dicukupkan saja sampai di sini, di cirian di sini dulu tentang bab yang keempat, kebenaran. Itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Bab yang keempat masih 50% yang saya sampaikan. Nanti 50% lagi insya Allah di Jumat yang pertama bulan September. Mudah-mudahan usia kita juga sampai ke Jumat yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang tadi kita simak bersama, Allah akan mencatat diri kita semua dalam jajaran atau daftar nama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.